Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Hari ini judul permenungan dan inspirasi kita, membuka hati. Ayat emas untuk permenungan dan inspirasi kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 8 sampai 9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudari dan saudara, kita semua tahu petani yang baik akan menyiapkan terlebih dahulu ladangnya, menggembur, lalu menaburkan benih. Petani yang baik akan menyuburkan tanahnya terlebih dahulu dan akan menabur benihnya. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar tentang Allah sebagai petani yang keluar untuk menabur. Berbeda dari penabur yang lain, Allah menabur di semua jenis tanah, bahkan di atas batu. Dengan demikian kita bisa bertanya, apakah Allah termasuk penabur yang baik, petani yang baik? Allah bukan saja petani yang baik, bukan saja penabur yang baik, tetapi Dia adalah penabur petani yang luar biasa. Allah tahu bahwa lahan hati semua manusia dengan segala situasinya adalah lahan yang tepat untuk sabdanya. Benih yang ditaburkan bukan benih biasa, tetapi sabda Allah yang mempunyai daya, kuat dan perkasa. Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani mengatakan, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa artinya saudari dan saudara? Sabda Allah masuk ke dalam hati setiap insan. Sabda Allah itu mempunyai daya mengubah dan mempunyai daya untuk memperbarui. Hati yang keras dapat dilembutkan olehnya. Dan istimewanya saudari dan saudara, Allah mempercayakan kepada semua orang sabda itu. Bagaimanapun situasi, bagaimanapun keadaan hati setiap orang, Allah mempercayakan. Kendati demikian, sabda Allah tetap membutuhkan tanggapan dari kita manusia. Manusia kita dengan bebas menanggapinya. Jika sabda itu masuk, menemukan hati yang tepat, yang mau diubah, sabda itu akan berbuah berkali-kali lipat. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Allah di satu sisi saudari dan saudara dengan sabdanya menyapa manusia, dan di sisi lain Allah tetap menghargai kebebasan kita manusia untuk memilih terbuka, menerima sabdanya atau tidak. Lokus hati kita, lokus hati manusia dengan segala situasi dipercaya oleh Allah menjadi tempat untuk bertumbuh dan berkembangnya sabda itu. Tergantung pada kita manusia, mau tidak kita menanggapinya. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki keterbukaan hati untuk mendengar, menerima sabda Allah yang dapat mengubah hidup kita dan membuahkannya dalam hidup kita sehari-hari? Hati kita tentu saja tidak selalu menjadi tanah yang subur. Kadang-kadang persoalan hidup sangat mempengaruhi. Karena itu dituntut kesediaan untuk selalu membuka hati pada sabda Tuhan yang dapat mengubah, meneguhkan, dan membuahkan hasil yang baik di dalam seluruh situasi hidup kita. Kesediaan untuk tetap membuka hati itulah menjadi syarat, menjadi kunci yang perlu untuk melipat gandakan sabda Allah dengan buah kebaikan, cinta kasih, keadilan, dan perdamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati kita dalam seluruh situasi hidup kita tetap menjadi lahan yang subur seandainya kita berani untuk membuka hati terhadap sabda Tuhan sendiri. Sabda Tuhan itu mempunyai daya. Sabda Tuhan itu
meneguhkan. Sabda Tuhan itu dapat mengubah hidup kita. Mari kita membuka hati, membuka diri kita untuk selalu setia mendengarkan sabda yang meneguhkan, yang mengubah hidup kita. Beli sampo di toko sebelah. Mari saudari dan saudara membuka hati terhadap sabda Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.